Rumah Gossi. Ditulis oleh sang pegawai media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN. Dibaca dan diunduh dari cowasjb.com. Ini pasti Gossi, kata saya dalam hati. Ting ting, berbunyi lagi ponsel saya setengah tidak terdengar. Saya pun menatap jam di dinding, pukul 02.51. Kok senyum-senyum? Celetuk istri saya yang juga lagi makan sahur. Biasa, jawab saya. Saya hentikan ambil sembilang masak kuah asam. Saya baca WA itu dulu. Saya diminta pimpinan untuk membuat aplikasi Lindung Peduli. Sekarang sudah jadi, tulis Ahmad Gossi Ramadan di WA itu. Pimpinan yang dimaksud adalah Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Kepala BNPB. Sejak muncul di Disway sebagai milenial nakal. Baca milenial nakal bulan lalu, Gossi memang pindah kos di BNPB. Ia menempati salah satu sekat di lantai 10 di gedung BNPB itu. Bekerja di situ, tidur di situ, makan di situ. Ia diminta menjadi programmer di pusat pengendalian COVID-19 itu. Kebetulan Gossi memang belum punya rumah. Tidak ada gangguan sedikit pun, misalnya ingin pulang. Ia bisa sepenuhnya membantu BNPB hampir sepanjang siang dan malam. Gossi juga tidak punya banyak aset. Tidak punya barang yang perlu ia pikirkan. Pikirannya bisa penuh di BNPB. Sepeda motor Anda ditaruh di mana? Tanya saya. Saya tidak punya sepeda motor, jawabnya. Barang-barang Anda yang lain disimpan di mana? Tanya saya lagi. Di tempat saya kos dulu, jawabnya. Jadi, Anda masih bayar kos itu meski tidak Anda tempati? Tidak. Barangnya saya titipkan di kantor kos-kosan. Barang apa saja? Panci dan rice cooker kecil. Hanya itu barang Anda? Iya. Ya sudah, Gossi memang nakal. Yang ia pikirkan hanya aplikasi, dan aplikasi. Ini memang zaman aplikasi yang ke depan akan mengalahkan birokrasi. Nggak pernah ketemu pacar? Tidak pernah. Tapi masih terus kontakan kan? Masih, hanya kalau malam, lewat chatting. Tidak kangen. Sejak dulu biasanya ya hanya begitu. Dia bekerja di mana? Masih cari-cari kerja, kan sama-sama baru lulus. Oh, satu alma mater di Universitas Telkom ya? Satu kelas, jawab Gossi. Berarti dia gadis Bandung? Iya, Sunda. Sesekali Gossi juga menelepon orang tuanya yang tinggal di Bangka, tenaga serabutan. Aplikasi yang diperintahkan pimpinan itu sudah dicoba di Bangka Belitung. Sudah beberapa hari ini, ujar Gossi. Berjalan sangat baik, tambahnya. Dengan aplikasi ini, garda perbatasan, orang yang ingin pergi-pergi tidak perlu repot. Dari rumah mereka sudah bisa download aplikasi itu, lalu memasukkan data yang diperlukan untuk pergi. Misalnya hasil tes cepat, surat izin pergi, KTP, dan seterusnya. Di perbatasan nanti, ini antar provinsi dulu. Tinggal menunjukkan QR, Quick Response, ke petugas. Dari scan QR itu, petugas bisa tahu semua kelengkapan tadi. Tidak perlu lagi pemeriksaan surat-surat. Bagaimana kalau dokumen itu palsu? Ke depan masing-masing orang tidak bisa memasukkan data hasil tes. Rumah sakitlah yang upload ke aplikasi, katanya. Di Bangka Belitung hasil percobaan itu sangat baik. Kebetulan baru saja ada kapal merapat di pelabuhan Bangka Barat. Dari titik-titik, tidak perlu disebut di sini, membawa 70 penumpang. Sebelum turun dari kapal, mereka diminta download aplikasi tersebut, lalu dipasangi gelang pahlawan anti-COVID. Simpel sekali. Bagaimana yang ponselnya iPhone? Kebetulan dari 70 penumpang itu yang 62 orang pakai Android, ujar Gossi. Sedang yang 8 orang lagi juga bukan karena iPhone. Ada juga yang karena pakai ponsel jadul, tambahnya. Mereka itu ditangani secara khusus, isi dokumen kertas. Sehari kemudian salah seorang penumpang kapal itu merasakan gejala tidak enak badan. Lapor ke BNPB Bangka Belitung. Dilakukanlah tes cepat, positif. Lalu dites swab, positif. Maka 69 penumpang kapal lainnya wajib melanjutkan karantina di rumah masing-masing. Dimonitor lewat gelang pahlawan yang terhubung dengan komputer di BNPB. Alhamdulillah, BNPB mulai punya aplikasi yang praktis untuk digunakan publik. Tinggal kapan provinsi lain mencobanya. Dan kapan dimulai, rumah sakitlah yang mengunggah data hasil tes untuk mencegah pemalsuan. Masih ada beberapa aplikasi lagi yang disiapkan, baru selesai 70%, ujar Gossi.
Itu termasuk aplikasi untuk mengatur pengunjung mall yang sangat diperlukan di era new normal nanti. Masih begitu banyak yang perlu dikerjakan, berarti Gosi memang masih belum perlu punya rumah. Terima kasih sudah mendengarkan Diswe hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, dan share. Sampai jumpa di Diswe berikutnya.